Siswa di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Dinas Kesehatan investigasi penyebab pasti keracunan. Calon praja IPDN meninggal saat menjalani pendidikan dasar mental dan disiplin praja. Mendiang meninggal akibat henti jantung. Sejumlah SPBU swasta tutup akibat habisnya stok bahan bakar minyak atau BBM. Salah satunya SPBU Vivo di Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat yang tutup sejak Kamis kemarin. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Ihsan Sitorus. Kita jelang Indonesia Update selengkapnya. Saudara, kebakaran terjadi di permukiman di kawasan Tambora, Jakarta Barat pada Jumat siang. 4 rumah ludes terbakar dan 1 warga dilaporkan terjebak di dalam salah satu rumah yang terbakar. Kebakaran yang terjadi di gang sempit membuat api cepat menyebar ke bangunan lain. Sejumlah warga sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun tak membuahkan hasil. Menurut warga, 1 orang terjebak di dalam rumahnya saat kebakaran terjadi. 21 mobil dan 105 personel dari Sudin Gulkarmat, Jakarta Barat dikerahkan untuk memadamkan api. Belum ada keterangan terkait jumlah korban maupun penyebab pasti terjadinya kebakaran. Kasus kebakaran masih ditangani Polsek Tambora. Ada 4 rumah. 4. Infonya ada korban, Pak? Infonya ada korban, iya. Cuman kita mudah-mudahan sih nggak sampai kejadian ya, udah keluar orangnya. Terjebak apa gimana, Pak? Bisa jadi terjebak ya. Oh, oke. Pasti dugaan awalnya dari mana, Pak, kebakaran? Kalau awalnya kita belum paham ya, tiba-tiba begini sih, kita orang lagi pada baru mulai berangkat kerja udah. Tiba-tiba gede. Iya, itu dia. Kita ke sorotan lain, sejumlah peternak ayam mandiri dalam komunitas peternak unggas nasional membagikan ratusan ekor anak ayam kepada warga dan pengguna jalan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Aksi ini dilakukan peternak karena kecewa selama 1 bulan terakhir tidak mendapatkan bibit ayam. Sejumlah warga berebut mendapatkan anak ayam negeri yang dibagikan komunitas peternak unggas nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Peternak mandiri juga membagikan anak ayam kepada pengendara yang melintas. Aksi ini dilakukan peternak sebagai bentuk kekecewaan karena tidak mendapat bibit ternak ayam untuk budidaya. Peternak mengeluhkan aturan tentang penjualan kepada peternak mandiri yang tidak dilakukan perusahaan breeding farm, sehingga kenaikan harga ayam tidak dapat dinikmati peternak karena tingginya biaya produksi dengan kenaikan harga pakan. Ibu kan merugi, jadi kandang kosong, kami nggak bisa pelihara ayam. Jadi harga tinggi yang masyarakat semua tahu itu peternak menikmati, kenyataannya kami nggak pelihara, banyak yang tidak pelihara ayam peternak mandirinya karena tidak bagian DOC. Padahal di permentan itu diatur perusahaan breeding farm itu wajib menjual minimal 50% kepada peternak mandiri. Tapi itu tidak dilakukan, Pak? Tidak dilakukan.
Kita ke sorotan lainnya, calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN asal Ternate, Maluku Utara meninggal saat menjalani pendidikan dasar mental dan disiplin praja. Pihak IPDN menegaskan tak ada unsur kekerasan dalam kejadian ini. Sebelum meninggal, Maulana Izzat Nur Hadi mengikuti apel pukul 22 malam pada hari Rabu. Ia sempat pingsan dan diberikan pertolongan pertama oleh tim medis. Tak kunjung membaik, Maulana kemudian dibawa ke rumah sakit Unpad yang tak jauh dari IPDN. Namun pada pukul 23.50, Maulana dinyatakan meninggal oleh dokter akibat henti jantung. Pihak IPDN menegaskan tak ada unsur kekerasan dan sudah menawarkan visum kepada pihak keluarga, namun keluarga menolak. Pada pukul apel malam, kejadian apel malam itu, selesai apel malam, almarhum mengeluh lemas, kemudian kita cek di sana kenapa, dikasih minum lain-lain gitu kan, kemudian dibawalah ke KSA. Dari KSA, setelah malam itu dicek kenapa, tensi segala macam rutin biasa, kemudian kita kirim ke RS Unpad. Di RS Unpad di checking, kemudian kita kirim ke RSAS untuk diadakan pemulasaran. Penyebabnya hanya lemas dan dari dokter mengatakan henti detak jantung. Saudara, puluhan siswa di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis atau MBG. Dinas Kesehatan langsung menginvestigasi untuk mengetahui penyebab pasti keracunan. Siswa SD Negeri 3 Ngeblak dan SMP Negeri 1 Tawangmangu diduga mengalami keracunan dan dibawa ke Puskesmas Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah pada Kamis siang. Siswa mengeluhkan pusing, mual, dan muntah-muntah. Usai mendapat penanganan medis, sebagian siswa SD sudah dipulangkan, sedangkan sebagian siswa SMP masih dirawat di Puskesmas dan klinik setempat. Untuk mengetahui penyebab pasti keracunan, Dinas Kesehatan setempat telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan observasi lanjutan di laboratorium. Tertangani dehidrasinya dan juga nyeri perut, mual, muntahnya bisa tertangani. Ada yang dirujuk ke rumah sakit apa? Sementara belum dan semoga tidak. Untuk penanganan pertama? Penanganan pertama semua kita observasi, yang sesek kita berikan oksigen, kemudian juga terapi untuk oralnya sudah diberikan semua. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah inspeksi mendadak atau sidak program makan bergizi gratis atau MBG ke sejumlah sekolah di Boyolali, Jawa Tengah. Wakil Bupati Boyolali, Dwi Fajar Nirwana, mendatangi SMP Negeri 3 Boyolali dan berdialog dengan siswa saat menyantap makan bergizi gratis atau MBG. Dalam kesempatan itu, Wabub Dwi Fajar mengedukasi siswa untuk cuci tangan dan memeriksa menu MBG sebelum makan, serta melaporkan ke guru jika tercium aroma tak sedap. Sidak akan dilakukan di semua sekolah di Boyolali untuk antisipasi keracunan MBG. Alhamdulillah tadi menunya sampai di sini masih hangat semuanya. Jadi habis sampai di sekolah langsung anak-anak antri ambil per kelasnya masing-masing. Anak-anak sebelum makan pada cuci tangan, berdoa bareng. Kemudian mereka berusaha untuk memantau makanannya apakah benar-benar fresh dan layak untuk dimakan. Dan alhamdulillah anak-anak senang semuanya, makanannya masih fresh semuanya. Di Kediri, Jawa Timur, Polres Kediri Kota mengencarkan pemeriksaan dapur MBG untuk mencegah terjadinya keracunan usai menyantap menu MBG. Salah satunya pemeriksaan di dapur MBG di wilayah Rejomulyo, Kota Kediri. Satu persatu ruangan memasak diperiksa untuk memastikan kebersihannya. Petugas juga melakukan uji tes kimia menu makanan. Hasil pemeriksaan seluruhnya negatif atau aman untuk dikonsumsi. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami usai gempa bumi magnitudo 7,6 mengguncang wilayah laut Filipina. Setidaknya ada 5 daerah yang berpotensi tsunami. Selengkapnya usai jeda.
Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami usai gempa bumi magnitudo 7,6 mengguncang wilayah laut Filipina. Setidaknya ada 5 daerah yang berpotensi tsunami. Titik gempa berada di laut dengan jarak 275 km arah barat, Laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 58 km. BMKG mengeluarkan peringatan dini waspada tsunami, yaitu di Kepulauan Talaut, Kota Bitung, Minahasa Utara bagian selatan, Minahasa bagian selatan, dan Supiori. Berdasarkan data BMKG Sulut, tsunami mulai terdeteksi di wilayah Talaut, yakni di Melonguane, Beo, dan Ganalo. Alat pengukur ketinggian air BMKG menunjukkan hingga siang tadi ketinggian tsunami masih 7 cm. Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan akibat gempa bumi maupun tsunami. BMKG mengimbau kepala daerah yang berada pada status awas untuk mengerahkan masyarakat melakukan evakuasi menyeluruh. Lebih jelas terkait potensi akibat gempa di perairan antara Filipina dan Sulawesi Utara, kita akan tanyakan kepada Kepala BMKG Stasiun Geofisika Manado, Tony Agus Wijaya. Selamat sore, Pak Tony. Sejauh ini bagaimana Anda melihat potensi tsunami di sejumlah wilayah Sulawesi Utara akibat gempa? Ya, selamat sore. Gempa di Filipina ini tadi berpotensi tsunami di wilayah Sulawesi Utara, tetapi di pukul 14.25 waktu Indonesia Tengah tadi, peringatan dini tsunami sudah diakhiri. Jadi kondisi sudah normal kembali. Tadi tempat terjadi potensi tsunami di beberapa wilayah Sulawesi Utara dan terekam dari peralatan tsunami gauge milik BMKG itu di Pelabuhan Esang Talaut itu dengan ketinggian tsunami 17 cm. Tercatat pada pukul 10.08 waktu Indonesia Tengah. Kemudian berurutan beberapa lokasi yang lain dan terakhir di pukul 10.29 waktu Indonesia Tengah itu tercatat di Sangihe itu ketinggian tsunami-nya 16 cm. Nah, memang perlu menunggu waktu hingga gelombang tsunami ini merambat ke wilayah Indonesia bagian timur yang lainnya. Nah, terakhir tadi di Papua terekam juga tsunami tetapi ketinggiannya termasuk kategori minor. Sehingga setelah semuanya normal, maka pada pukul 14.25 WITA, peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir dan kondisi normal kembali. Oke, Pak Tony, artinya warga yang berada di pulau-pulau itu yang letaknya terdekat dengan titik gempa di wilayah Filipina itu tidak perlu khawatir lagi ya? Betul, jadi masyarakat sudah bisa kembali beraktivitas secara normal setelah informasi peringatan dini tsunami dari BMKG ini diakhiri begitu. Oke, Pak Tony, sejauh ini setelah pukul 14 tadi, pukul 2 sore waktu di sana, apakah ada potensi gempa susulan yang terdeteksi, Pak? Betul, sampai saat ini telah tercatat 21 kali gempa susulan dari gempa di Mindanao ini. Tapi gempa susulan tadi tidak dirasakan di wilayah Sulawesi Utara. Begitu. Oh, 21 gempa susulan itu di wilayah mana saja, Pak? Gempa susulan ini berada di sekitar gempa utama, yaitu di wilayah Mindanao, Filipina. Oke, ada imbauan untuk kepala daerah ataupun kepada warga untuk tetap waspada terkait dengan potensi gempa susulan, Pak Tony? Iya, jadi tadi setelah ada informasi peringatan dini tsunami ini, kami segera menyebarluaskan ke pemerintah daerah dan masyarakat menjauhi pantai, kemudian juga menunda aktivitas di lautnya. Setelah informasi peringatan dini dinyatakan berakhir, maka kita sampaikan kembali ke masyarakat dan masyarakat bisa kembali lagi beraktivitas secara normal. Kita cukup terima kasih juga kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat yang bisa mengikuti informasi peringatan dini tsunami dari BMKG ini sehingga tidak ada dampak apapun dari kejadian ini begitu. Oke, terima kasih. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Manado, Tony Agus Wijaya sudah berbagi informasi bersama kami di Indonesia Update. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih.
Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Sejumlah SPBU swasta tutup akibat habisnya stok bahan bakar minyak atau BBM. Salah satunya SPBU Vivo di Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat yang tutup sejak Kamis kemarin. SPBU Vivo Kalimalang di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kota Bekasi terpantau tutup pada Jumat pagi akibat kosongnya stok BBM. Di lokasi terlihat SPBU Vivo dipasangi pagar di area masuk dan keluar SPBU. Di display SPBU juga terlihat harga produk 3 jenis BBM di SPBU Vivo menunjukkan angka 0. Di dalam SPBU juga tidak ada karyawan yang berjaga di depan 3 mesin dispenser bahan bakar seperti biasanya. SPBU Vivo Kalimalang diketahui tutup sejak Kamis kemarin karena kehabisan stok BBM. Tak hanya di Bekasi, kekosongan stok BBM di SPBU Vivo juga terjadi di lokasi lain di Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang. Saudara, sempat absen membela timnas kala melawan Arab Saudi akibat cedera leher, kondisi Calvin Verdong disebut telah membaik dan siap tampil lawan Irak. Selengkapnya usai jeda. Kericuhan terjadi saat penertiban pedagang kaki lima di Kota Padang, Sumatera Barat. Sejumlah PKL di Jalan Khatib Sulaiman dan Pantai Padang melempari petugas Satpol PP menggunakan dagangan dan mencoba menyerang dengan linggis. Petugas menilai para pedagang melanggar perda karena berjualan di trotoar dan sebelum jam yang diizinkan. Keributan berhasil diredam sebelum adanya korban. PKL diminta menjalani sidang tipiring untuk mengambil barang sitaan. Kantor DPD Golkar Maluku di kawasan Karangpanjang, Ambon dirusak sekelompok orang tak dikenal saat rapat internal partai berlangsung. Aksi ini terjadi Kamis siang mengakibatkan kaca jendela pecah dan fasilitas kantor rusak parah. Polisi telah memasang garis polisi dan meminta keterangan saksi. Hingga kini belum diketahui motif dibalik perusakan tersebut. Bea Cukai Gorontalo memusnahkan lebih dari 300.000 batang rokok ilegal tanpa pita cukai. Rokok berbagai merek ini dimusnahkan dengan dibakar, hasil penindakan sejak Januari hingga April 2025. Kerugian negara diperkirakan mencapai 200 juta rupiah. Peredaran rokok ilegal di wilayah ini banyak dilakukan melalui pembelian daring dan jasa ekspedisi. Terima kasih Anda masih di Indonesia Update, Saudara. Sempat absen membela timnas kala melawan Arab Saudi akibat cedera leher, kondisi Calvin Verdong disebut telah membaik dan siap tampil lawan Irak. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menyebut salah satu pemain andalan timnas, Calvin Verdong, akan diturunkan dalam laga melawan Irak. Verdong absen saat Indonesia kalah dari Arab Saudi lantaran cedera leher. Selain Verdong, juru gedor timnas Ole Romeni juga disebut kondisinya membaik dan siap dimainkan melawan Irak. Kemenangan melawan Irak wajib diraih timnas untuk membuka asa lolos ke Piala Dunia. Kalau Verdong insya Allah tidak akan jadi masalah karena memang kami mempersiapkan strategi ini mempersiapkan Verdong untuk lawan Irak. Sementara kalau Ole karena kemarin tidak main 90 menit sebagai cadangan, tentu kondisinya Ole juga sangat baik, tidak mengalami apa-apa. Semalam juga langsung begitu selesai langsung diterapi. Ini tadi pagi juga terapi lagi. Ya, saya kira kalau kondisi Ole sama Verdong insya Allah tidak ada masalah. Kami tutup Indonesia Update edisi kali ini, Saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.